Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Langsung saja ya. Kemarin itu kita selesai membahas kalam, dan sekarang ini kalau nggak salah itu ya, ini mengkisahkan mukalamahnya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa supaya kita paham maksud kalam itu bagaimana. Nah, kemarin itu kita membahas bahwa qaulnya Allah Ta'ala atau kalamullah itu istamarra aidama kalamuhu. Jadi kalamnya itu dawam, tidak menghilang. Tidak seperti perkataan kita. Karena perkataan kita itu hakikatnya hanya getaran udara saja. Maka dia termasuk dari arad yang tidak bisa wujud pada dua waktu. Nah kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan atau mengatakan bahwa Allah itu mukalamah dengan Nabi Musa, maksudnya itu bukan Allah memulai perkataan yang tadinya Allah diam, tetapi Nabi Musa dibuka kasyaf sampai mendengar kalamullah yang qadim, sampai Nabi Musa itu memahami apa yang diizinkan oleh Allah untuk didengar dari kalamnya. Nah kemudian wa hadza makna kalamihi ta'ala li ahlil jannati. Dan ini pula nanti yang akan menjadi makna kalamnya Allah Ta'ala kepada ahli surga. Jadi bukan Allah memulai perkataan, tetapi ahli surga itu nanti dibuka kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendengar kepada kalamullah yang qadim yang diizinkan oleh Allah untuk mendengarnya. Setiap orang makanya nanti akan mendengar perkara yang berbeda-beda karena kalamnya itu mawujud, ada azalian sejak azali. Makanya kita itu hanya dibukakan saja. Begitu. Nah, akhraja at-Tabrani an Ibnu Jubairin anhu alaihi salatu wassalam anhu qala auhallahu ila Musa alaihi salam anni ja'altu fika asyrata alafi sam'in hatta sami'ta kalami wa asyrata ala fil lisanin hatta ajabtani. Kata Allah Subhanahu wa taala begini. Ini siapa? Kata siapa? Kata Imam At-Tabrani. Hadis dari Ibnu Jubair. Nah, Rasulullah itu bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi salam. Wahyunya apa? Begini wahyunya ini. Anni ja'altu fika asyrata ala fi sam'in. Sesungguhnya aku telah menurunkan kepadamu 10.000 pendengaran. Sehingga engkau bisa mendengar perkataanku.
bisa mendengar kalamku. Dan aku menjadikan 10.000 lisan sehingga engkau bisa menjawabku. Nah ini sudah berbeda. Jadi Nabi Musa menjawab kalamullah itu kan mukalamah tuh. Kalau mukalamah itu dua arah tuh. Jadi secara lughah itu kalau misalkan saya berkata kepada Zaid, kemudian Zaid itu menjawab perkataan saya. Nah itu ada apa? Ada mukalamah tuh. Ada saling berinteraksi. Nah interaksinya Nabi Musa dengan Allah dengan cara Allah menjadikan 10.000 lisan bagi Nabi Musa. Sehingga bisa menjawab kalamullah saat itu juga begitu. Ini tidak akan terbayang tapi bisa difaham. Wa akhraja al-qadi annallaha kallama Musa bimi'ati alfin wa arba'ina alfi kalimatin. Dan telah mengeluarkan al-qadi, maksudnya al-iyad mungkin itu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Nabi Musa dengan 140.000 kalimah. Mi'ati alfin itu 100.000, wa arba'ina alfi kalimatin itu 40.000. Jadi 140.000 kalimah. Apa maksudnya itu? Wa makna dzalika annahu fahima ma'nan yu'abbaru anhu bihadhil iddati bihasabi kashfil hijabi. Maka yang dimaksud dengan perkataan itu adalah Nabi Musa itu memahami makna yang ditakbir dari makna itu dengan jumlah kalimah seperti ini. Jadi jumlah kalimah berapa tadi? 140.000 kalimah. Kalimah itu kan maksudnya itu apa ya? Kalam. Jadi kadang-kadang maksud kalimah itu kalam. Kan kalau kalimah di dalam nahwu itu biasanya mufrad tuh. Satu isim itu satu kalimah. Satu fi'il itu satu kalimah. Nah kadang-kadang kalimah juga diitlakan kepada kalam. Seperti kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid itu dia satu jumlah tuh, satu kalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah malah. Itu dua kalam tuh. Sudah dua jumlah. Tapi disebut dia kalimatut tauhid. Nah bukan berarti 140.000 kalimah itu adalah 140.000 kalimah dalam pengertian isim, fi'il, huruf. Tetapi bisa jadi yang dimaksud itu 140.000 jumlah. Nah jadi setelah Nabi Musa itu mendengar kalamullah, dikasyaf kepada kalamullah yang qadim. Nabi Musa itu kalau ditanya, ya Musa apa yang telah engkau dengar dari Allah? Nabi Musa itu bisa mengeluarkan 140.000 kalimat gitu. 140.000 jumlah. Nah, bihasabi kashfil hijabi lat tab'id. Maknanya itu bukan tab'id. Lat tab'idu. Bukan tab'id. Ya, maksud bukan tab'id itu bagaimana? Bukan berarti Allah itu misalkan punya 7 miliar kalam. Kemudian yang didengar oleh Nabi Musa itu 140.000. Bukan. Karena kalamullah itu tidak terbatas. Dia bukan suara, bukan huruf. Jika dia bukan suara, bukan huruf, maka tidak bisa disebut kalimah atau kalam. Tidak bisa disebut jumlah. Paham? Cuman ya Nabi Musa ini mendengar saja kepada kalamullah. Kemudian jika Nabi Musa ditanya, apa yang engkau dengar dari Allah? Nabi Musa bisa mengibaratkan sampai 140.000 jumlah. Atau 140.000 kalimah bahasanya tadi kalau di sini. Jadi bukan tab'id fi sifat. Bukan berarti sifat kalam itu dia ada kalamullah itu nanti jumlahnya misalkan ada 7 miliar kalam atau ada 7 triliun kalam atau ada 7 septiliun kalam atau ada kemarin tuh Googleplex. Ya, ada 7 Googleplex kalam, tidak. Kalamullah itu laisa lahu tab'id, tidak ada pembagiannya. Cuman tatkala bukan sebagiannya, dia bukan bagian dari kalamullah. Cuman tatkala Nabi Musa mendengar itu ada yang bisa difaham dan bisa ditakbir sebanyak itu. Waruya anna Musa alaihi salam inda qudumihi minal munajati
kana yasuddu udhunaihi li alla yasma'a kalamal khalqi. Dan telah diriwayatkan bahwa Nabi Musa itu tatkala beliau turun dari munajat dengan Allah, Nabi Musa itu menutupkan tangannya kepada kedua telinganya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar Nabi Musa ini tidak mendengar perkataan makhluk, tidak mendengar suara makhluk. Kenapa demikian? Idh sara indahu ka'akbahi ma yakunu min aswatil bahaimil munkarati. Karena di sisi Nabi Musa saat itu suara makhluk itu seperti suara yang paling jelek untuk didengar. Jadi kalau suara yang paling jelek itu suara apa? Suara yang paling kita nggak suka dengarnya itu kayaknya babi ya. Misalkan kayaknya babi itu rok 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 rok. Babi kan gitu suaranya. Nah itu Nabi Musa kalau sudah mukalamah sama Allah turun dari Tursina itu denger Roma Irama nyanyi itu udah kayak suara babi tuh. Kedengarannya sama siapa? Sama Nabi Musa itu. Begadang jangan begadang, rok rok rok, kedengarannya begitu. Semua orang yang ngomong kedengarannya itu kayak babi. Malah kalau ada binatang yang lebih buruk dari babi suaranya itu udah begitu terdengarnya oleh Nabi Musa. Falam yastati' sima'ahu bisa babi madzaqa minal ladzatil lati la yuhatu biha inda sima'i kalami man laisa kamitslihi syai'un. Dan Nabi Musa ini tidak sanggup untuk mendengar perkataan makhluk. Kenapa Nabi Musa ini tidak sanggup mendengarkan perkataan makhluk? Karena beliau itu sudah merasakan kelezatan yang tidak akan bisa diliput tatkala mendengar, maksudnya tidak bisa diliput itu tidak bisa terbayangkan. Jadi Nabi Musa itu telah merasakan kelezatan yang amat sangat tatkala mendengar kalamullah yang laisa kamitslihi syai', yang tidak seperti kalam siapapun. Maka ada kenikmatan di situ. Nah ini kan sudah ulfun manusia. Jadi manusia itu jika dia terbiasa dengan sesuatu yang lezat, tatkala diturunkan kepada sesuatu yang lezat tapi di bawahnya itu merasakan siksaan. Itu kita itu kalau sudah terbiasa naiknya mobil Alphard, itu kalau naik mobil-mobil yang kayak kita enak sekarang itu kayak Terios misalkan gitu ya, Avanza begitu, Xenia, itu udah nggak enak. Itu langsung turun dari mobil itu, bujurna langsung bara rentol tah. Jago. Terus nggak enak udah. Biasanya naik Alphard tuh, ya Alphard. Ada orang itu beli mobil itu setahun sekali pasti ganti itu. Udah hilang bau-bau mobil barunya langsung ganti. Gak enak, sebel, pengen muntah. Ada tuh. Padahal buat orang lain itu kemewahan. Ya. Nah, siapa yang akan merasakan enak mendengar suara makhluk setelah dia mendengar kalamullah? Gak bakal ngerasa enak. Maka disebutkan di sini wasara yasma'u dabiban namlatis sauda fil lailil muzlim min masirati asyrati farasiha. Dan jadilah Nabi Musa itu beliau bisa mendengar suara langkah semut hitam pada tengah malam dari jarak 10 farsah. 10 farsah itu kira-kiranya ya 400 km kira-kiranya itu. Kalau satu farsahnya itu 40 km, berarti 10 farsah itu 400 km, kurang lebih itu. Ya, satu farsah itu perjalanan normal sehari semalam berjalan. Itu satu farsah. Nah, itu kedengeran tuh. Ya. Nah, lembutnya apa? Langkah. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak enak tuh.
Wa qad asyraqa wajhuhu bin nur. Dan wajahnya Nabi Musa itu sudah penuh dengan cahaya. Menyilaukan tanpa editan CapCut itu. Itu udah aslinya itu. Ngelihat Nabi Musa itu udah silau. Dan silaunya ini sampai membutakan. Jadi sudah bukan silau yang enak untuk dipandang, tapi silau yang membutakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama wajahnya itu, jika dilihat wajah hakikatnya Rasulullah itu membutakan. Sampai ada orang itu sedang hamil melihat Rasulullah dalam keadaan dibuka itu kasyafnya sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, si perempuan itu keguguran langsung melahirkan saat itu juga. Itu ada kalau para sufi itu mengatakan ya, kalau Rasulullah ini wajahnya tidak ditutup oleh Allah, tidak dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang nggak bakalan sanggup melihat Rasulullah. Itu maunya kalau ngelihat Rasulullah itu mau mati, ya, mau bunuh diri, saking histeris. Kalau orang ngelihat Michael Jackson tuh ada tuh. Jadi artis yang penguasaan panggungnya itu tidak pernah didapatkan. Itu seperti siapa? Michael Jackson dan Elvis Presley. Ya, itu kalau Michael Jackson udah naik panggung, Elvis Presley udah naik panggung, itu cewek-cewek langsung bergetar semua. Semua badannya langsung gemeteran itu. Bisa gitu kan? Ya. Padahal itu baru Michael Jackson sama Elvis Presley. Sekarang nggak bakalan ditemuin kayak gitu. Udah nggak ada. Ya. Nah, itu nggak pakai hijab apa-apa. Nah kalau ketemu Rasulullah dilihatkan kepada wajahnya yang mulia secara langsung, itu udah bukan histeris, udah mau bunuh diri itu. Saking nggak kuat begitu melihat. Kalau Nabi Yusuf itu kan sampai hilang kesadaran. Orang itu sampai hilang sadar. Jadi kesedot gitu ya. Dia tertarik gitu. Hulang. Ada orang. Kalau saya mah pernah lihat cewek itu ngelihat saya sampai jatuh pernah itu. Waktu SMA tuh. Jadi ganteng-gantengnya saya itu waktu SMA. Nanti kalau diliatin fotonya itu saya juga nggak nyangka ini saya kok kayak gini. Ternyata ganteng juga. Itu pernah saya tuh ngelihat orang itu lagi jajan bakso ya sama teman. Ada cewek tuh ngelihat sama saya dilihatin juga, saya senyum jatuh. Kesandung. Makasih ya. Tolong Kak. Betul. Modus apa sih? Modus. Masya Allah. Nah itu. Makanya Rasulullah itu wajahnya apa? Dihijab ya. Dihijab. Tidak dilihat. Jadi kalau Nabi Musa itu saat itu harus pakai cadar. Harus pakai cadar. Kalau Nabi Muhammad itu tidak memakai cadar. Memang hijabnya dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kadang-kadang orang itu melihat Rasulullah tanpa hijab. Nah suatu saat itu kan kayak Siti Aisyah itu beliau sedang sedang ngecos itu. Nyulam ya, sedang menyulam. Nah jarum sulamannya itu jatuh. Itu dicari-cari itu nggak ketemu, padahal pakai lampu, pakai cempor itu ya. Pas Rasulullah masuk itu langsung kelihatan jelas itu. Ya, waktu Rasulullah masuk. Nah ini nggak selamanya seperti itu Rasulullah itu. Ya, jadi nggak selamanya seperti itu. Maksudnya bagaimana? Penglihatan orang-orang mahjubun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah Rasulullah itu kalau orang udah ngobrol sama Rasulullah itu cahayanya menular. Jadi pas pulang ngobrol sama Rasulullah itu ketahuan kamu udah ngobrol sama Rasulullah ya. Kenapa? Ngadadak ganteng gitu. Ya jadi mendadak ganteng, mendadak cantik itu kalau sudah udah ngobrol sama Rasulullah itu. Ngadadak glow. Itu aya nu ngadadak bau hangseur aya. Ngadadak bau jengkol aya. Ngadadak bau paria. Mana yang macam geus gaul jeung situ. Itu kan jengkol. Pamara'ahu ahadun illa amiya, maka tidaklah seorang pun melihat Nabi Musa kecuali dia itu pasti buta.
Fakana yamsahur ra'i wajhahu mimma alaihi. Maka jadilah Nabi Musa itu yamsahur ra'iya wajhahu, mengusap orang-orang yang melihat kepada wajahnya, mimma alaihi, karena apa-apa yang ada padanya. Jadi akhirnya Nabi Musa ini nggak bisa dakwah karena tiap orang ngelihat buta, gitu. Makanya ganteng teuing ge ulah ya. Tiap orang ngelihat bogoh, jadi rek iraha ngajina nya. Hese jadi tutur teh kalau gorowokan. Alhamdulillah kalau sekarang nggak terlalu ada yang kayak gitu ya. Kalau dulu kita itu ngelihat orang-orang ganteng itu kayak siapa, Sayyid Alwi Al-Maliki itu. Ganteng itu. Ada orang itu di foto tuh udah ganteng tapi aslinya lebih ganteng lagi ada. Para ulama itu biasanya kalau di foto itu ganteng-ganteng. Cuman kalau ngelihat asli itu lebih ganteng lagi. Oh, Habib Ali kayak gitu. Ya, Habib Ali itu kalau di video itu gantengan saya udah. Sama Habib Ali itu kalau di foto. Kalau langsung itu nyerah. Ya itu nggak sama itu. Nggak sama. Ya, kalau di video itu beda. Jadi orang-orang tuh kayak gitu. Kalau para alim itu ngelihat di foto sama asli itu beda. Habib Alwi Al-Maliki itu di fotonya udah ganteng. Kalau ngelihat kayaknya makanya muridnya tuh cowok-cowok. Muridnya cowok-cowok ya. Kalau cewek-cewek udah pakai hijab aja. Gak usah kebanyakan ngelihat itu. Susah juga kalau punya guru kelewat ganteng, kelewat cantik itu ya susah juga. Akhirnya nggak ngaji-ngaji ya. Jadi ngeliatinnya teh bengong. Ayo dikasih pertanyaan ya. Syakal pertama sebutkan. Besar kosong juga nggak ada, ya nggak ada teh gambar. Kalau gambar. Kacau. Nah Nabi Musa waktu itu bukan jadi ngajar, jadinya itu malah ngusapin orang-orang yang buta. Ya. Aduh, jadi buta, dibuka lagi gitu. Ada apa ini? Buta. Diusap lagi terus kayak gitu. Pusing juga Nabi Musa, ya Allah. Saya ini kalau kayak gini kapan ngajarnya? Fayaruddullahu alaihi basarahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada Nabi Musa itu penglihatannya. Fatabarqa'a. Maka jadilah Nabi Musa itu berburqoh. Memakai apa? Memakai cadar. Li alla tadhhaba absarun nasi inda ru'yatihi. Supaya penglihatan manusia itu tidak hilang. Supaya apa? Penglihatan manusia itu tidak hilang tatkala melihat Nabi Musa. Wa baqiya al-barqa'u ala wajhihi ila an mata. Dan tetaplah burqa itu di atas wajahnya Nabi Musa sampai beliau wafat. Jadi enggak dibuka-buka. Berarti cahayanya itu terus-menerus. Gitu. Kalau kita makan sekali telat pakai krim malam udah. Besoknya itu langsung rumah. Aduh, itu susahnya ngurus kulit itu. Mau glowingnya lama, sekali sepedahan langsung burak. Langsung burik. Hoream aing. Ya, ini sangat terbatasi begitu. Hoream. Makanya sekarang udah gak pakai krim malam lagi, malas nggak bisa sepedahan itu. Aduh, pakai maskernya, udah lama itu. Itu mau glowingnya lama. Sekali sepedahan, burik. Nabi Musa itu muka lama sama Allah sekali. Bercahayanya sampai wafat. Seumur hidup. Begitu. Nah. Walaula annahu subhanahu wa ta'ala yunsihi madzaqa inda munajatihi mimma la yuqdaru ala wasfihi lamma amkana ayya nasa ila syai'in minal makhluqati abadan. Dan kalaulah Allah tidak melupakan rasa
yang diberikan kepada Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Musa itu tidak dilupakan kepada rasa mukalamah saat itu, maka tidak mungkin Nabi Musa itu bisa gaul lagi dengan makhluk. Jadi rasanya itu sudah dilupakan, ya, rasa yang hilang. Udahlah, udah kamu udah nggak usah inget-inget lagi rasa itu. Karena kalau ingat dengan rasa itu, kamu udah nggak bakalan bisa bergaul dengan makhluk. Udah beda level. Jadi kalau makan itu makan yang enak sekali itu 3 hari tersiksa. Ya, jauh. Itu kan yang ada di kita itu apa yang lagi ramai itu? Alaskan king crab ya. Alaskan king crab itu harganya sampai 6 juta per kilo. Itu kalau makan satu bukan, itu kan kepiting. Itu kan ada kakinya ya. Nah, satu kakinya itu bisa dibeli 400.000 harganya itu. Harga satu kakinya itu. Itu kan kalau dimakan itu udah satu mulut itu penuh sama daging kepiting. Ya. agak panjang itu. Itu kalau tiba-tiba besoknya itu jajan seafood pinggir jalan. Yang kepiting harga 80.000, yang kakinya segede-gede gini. Capek keneh muka daripada daharna tuh. Krak. Itu udah 3 hari Pak, 4 hari mah gak bakal bisa nikmat. Padahal biasanya itu nikmat. Kalau nggak dikasih lupa rasanya sama Allah itu sampai kiamat. Kalau nggak king crab lagi, kalau nggak alaskan king crab lagi, udah nggak mau makan. Cuman ya karena dikasih kayak gitu ya udah. Ya. Kalau udah makan mie Parahyangan, besoknya makan Indomie asa sebel. Tuh. Di endorse. Subhanallah. Nah, jadi dilupakan apanya? Dilupakan rasanya itu. Madza qa'an inda munajatihi mimma la yuqdaru ala wasfihi lamma amkana ayya nasa ila syai'in minal makhluqati abadan. Walamma intafa'a bihi ahadun fasubhanahu min latifin ma ausa'a karamuh wa a'zama jalaluh. Dan jika demikian, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengambil manfaat dari Nabi Musa. Kalau Nabi Musa nggak bisa gaul sama orang ya gimana mau ngaji sama Nabi Musa itu? Udah lewat-lewat aja. Maka subhanallah yang memberikan latifnya dan karomahnya kepada Nabi Musa itu. Nah, sebetulnya kita juga demikian ya. Kalau yang namanya ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Nah, orang yang mempelajari ilmu itu kalau dibuka hijabnya itu kepalanya penuh dengan cahaya. Apabila hijabnya dibuka, memang antara ilmu disebut nur ini ada majaz sebetulnya, ada kinaya. Jadi ada musyabbahah. Nur itu dia kan hisi, dia terindra tuh. Nur itu. Makanya kita bisa membedakan mana gelap, mana terang. Dan kita bisa membedakan sumber cahaya tuh. Karena yang namanya cahaya itu hisi, bisa diidrok dengan mata. Ilmu itu maknawi. Dia tidak bisa diidrok dengan panca indera. Tapi di antara nur dan ilmu ini ada kesamaan. Apa kesamaannya itu? Bisa menjadikan sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Nah, maka disinilah diambil tasbih, penyerupaan, diambil penamaannya. Penamaan nur itu, cahaya itu dipinjam, isti'aroh, dipakai kepada ilmu supaya orang itu bisa lebih relatable, karena sesuatu yang mahsus ini lebih jelas daripada sesuatu yang tidak mahsus. Nah, di akhirat nanti ini yang maknawi ini dia berubah menjadi hisi.
yang maknawi itu. Makanya di akhirat itu kalau lewat sirat itu nanti setiap orang itu punya cahayanya masing-masing. Itu cahaya itu berasal dari apa? Dari ilmu. Dan si cahaya ini la yatajawazu ghairahu, tidak akan lewat kepada orang selainnya. Kalau di kita itu kan yang namanya cahaya itu kalau kita tempel di atas kan semuanya kebagian kan, satu ruangan kebagian cahayanya tuh. Itu kalau lewat as-sirat nanti tiap orang ini akan membawa cahayanya sendiri-sendiri dan cahayanya itu tidak akan lewat kepada orang lain. Jadi bagian cahaya kita saja masing-masing. Dan itu nanti tergantung ilmunya di dunia dan tergantung amalnya. Begitu. Nah, kalau dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang, orang yang ngaji itu mukanya glowing sebetulnya. Kalau malaikat melihatnya itu mungkin ya wallahu alam. Cuman kalau dibuka hijabnya seperti itu. Nah, cuman karena dunia ini bukan tempat pahala ya, tetapi dunia ini adalah panggung sandiwara. Kama qalahu Niki Astria, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya. Jadi dunia itu bukan negeri pahala, tapi negeri panggung sandiwara. Jadi gak kelihatan. Ya, kelihatan. Tapi insya Allah orang itu kalau banyak ngaji, itu ya, banyak taklim, itu wajahnya ada terang-terangnya itu. Ya, ada aura yang aur-auran. Itu auranya aur-auran itu. Kemudian walhasilu anna sifatil ma'anis sab'ati tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kita kembali lagi kepada pembahasan sifat. Sifat ma'ani yang 7 itu terbagi kepada 4 bagian. Qismun la yata'allaqu bisyai'in, yang satu bagian tidak ta'alluq dengan sesuatu apapun. Wa huwa al-hayatu, yaitu sifat hayat. Kemarin kita itu kan melihat ada 7 matolib kecuali hayat. Hayat itu ada 6 matolib. Matolib yang terakhir itu kaitannya dengan ta'alluq. Maka dilihat dari segi ta'alluq ini, sifat ma'ani itu semuanya punya ta'alluq. Kecuali satu saja. Nah, akhirnya dibagi. Ada yang tidak memiliki ta'alluq. Sifat apa itu? Sifatul hayat. Wa qismun yata'allaqu bil mumkinati. Satu bagian lagi dia berta'alluq dengan semua perkara yang mungkin. Sifat apa saja itu? Al-qudratu wal iradah. Itu sifat kudroh dan iradah. Wa qismun yata'allaqu bil mawjudati, dan satu bagian ini ta'alluq dengan perkara yang mawjud. Wa hiya as-sam'u wal basaru, yaitu sifat sama dan basar. Wa qismun yata'allaqu bil wajibati, dan satu bagian lagi ini bertalian dengan perkara yang wajib. Wal jaizat wal mustahilat, yang jaiz dan yang mustahil. Wa huwa al ilmu wal kalam, yaitu sifat ilmu dan kalam. Ini sepertinya kalau ta'alluq kita harus agak santai ya. Jadi kita istirahat dulu saja. Insya Allah hari Kamis dilanjut ya. Wallahu a'lam bissawab.